Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fihira Satiela dari program studi Sistem Informasi Kota Cerdas Politeknik Negeri Indramayu. Di sini saya akan melakukan simulasi serangan slow loris dan bagaimana cara mitigasi keamanan untuk mengamankan serangan tersebut. Di mana di sini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah keamanan jaringan. Baik, pertama-tama topologi. Di sini ada internet yang terhubung ke laptop dengan menggunakan metode NAT, yang mana berguna untuk menampung virtual mesin kita nanti, yang akan digunakan untuk menjalankan simulasi slow loris dan mitigasi keamanannya. Di sini kita menggunakan subnet yang dibagi menjadi dua, yaitu subnet user dan subnet server. Untuk subnet user dibekali dengan IP 192.168.2.0/24 dan untuk subnet server yang dibekali IP 192.168.1.0. Lalu di sini ada sistem operasi Kali Linux yang berfungsi sebagai attacker atau penyerang dengan menginjakkan IP pada subnet user dengan IP 192.168.2.10 dan selanjutnya ada sistem operasi Windows yang berperan sebagai klien. Di sini Windows juga mengambil subnet user dengan IP 192.168.2.20. Dan yang terakhir ada Web Apache Service yang mengambil subnet server dengan IP 192.168.1.0/24. Di sini semua virtual mesin yang menggunakan internal network agar terhubung satu sama lain meskipun menggunakan berbeda subnet karena sudah dikonfigurasi sebelumnya satu sama lain. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke tahap instalasi dan konfigurasi service Apache. Yang mana kita buka terminal Ubuntu-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita perlu mengetikkan perintah. Sini kita memasuki 3 virtual mesinnya terlebih dahulu yang ada Kali Linux, Ubuntu dan Windows. Di VM Ubuntu kita mengetikkan perintah sudo apt update dan sudo apt install apache minye, yang mana perintah ini berguna untuk mengupdate sekaligus langsung bisa menginstal apache pada Ubuntu server kita yang nantinya akan kita gunakan. Setelah itu kita harus menunggu running dan loadingnya selesai. Setelah running dan loadingnya selesai, kita akan bisa langsung mengupdate dan menginstalasi. Setelah itu kita langsung mengetik perintah sudo systemctl status apache 2 yang mana digunakan untuk menunjukkan status dari Apache nanti. Ketika statusnya berhasil diaktifkan, akan muncul tulisan berupa active running yang berarti Apache kita berhasil dan bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke scanning jaringan. Scanning ini dilakukan di virtual mesin Kali Linux dengan perintah pertama nmap-sn 192.168.1.0 dan perintah dilanjutkan dengan perintah kedua yaitu nap-p80-sn 192.168.1.1/24 untuk mengidentifikasikan port 80 berstatus open dan mendeteksi service apa saja yang terbuka portnya. Selanjutnya kita melakukan simulasi serangan dan cek log. Pertama kita masuk ke virtual Kali Linux dan membuka website. Lalu kita memasukkan dengan menggunakan Wireshark. Di sini kita
Kita akan mensimulasikan serangan. Untuk serangannya kita perlu mengetikkan perintah slow loris 192 168 1.1 min s 200. Oke, setelah selesai kita akan melihat soket koneksi yang dikirim dari Kali Linux ke Ubuntu server seperti pada video. Itu soketnya sudah berhasil dikirim, simulasinya kita sudah berhasil dikirim. Selanjutnya kita buka Windows Client untuk memeriksa apakah serangan yang kita lakukan tadi berhasil atau tidak. Di Windows Client kita perlu membuka browser dengan mencari http 192.168.1.1. Itu IP dari Ubuntu server. Di sini kita bakal melihat kalau web dari Ubuntu server ini tidak bisa diakses oleh Windows, yang berarti serangan dari Kali Linux yang tadi kita simulasiin telah berhasil untuk memasuki ke web Ubuntu server. Selanjutnya kita masuk ke website yang sudah kita buka terlebih dahulu pada awal tadi. Di sini selanjutnya kita ke virtual mesin Kali Linux yang tadi kita close dulu, terus kita masuk ke WireSec lagi, kita memantau atau logging. Di sini kita menganalisis paket pada website menunjukkan source IP dari Kali Linux menuju destination IP dari Ubuntu server melalui protokol TCP dengan port 80. Nah, paket penting yang terkirim berupa HTTP GET request yang sengaja dikirimkan tanpa baris penuh header yang lengkap untuk memegang koneksi atau mengfullkan koneksi. Oke, selanjutnya kita close. Selanjutnya kita akan memasuki ke Ubuntu server dengan mengetikkan perintah-perintah. Yang pertama kita ketik perintah sudo tile -n 10 slice var slice log slice apa setu slice error.log. Di sini tercatat error bahwa APASE telah mencapai batas maksimal request. Selanjutnya kita akan memasuki ke penerapan mitigasi keamanannya. Mitigasi keamanan yang telah tadi kita lakukan serangan itu dimitigasi. Nah, penerapan mitigasi keamanan ini akan dilakukan pada virtual mesin Ubuntu server untuk menghentikan serangan dari Kali Linux attacker tadi. Yang pertama ada perintah sudo ufw limit 80/tcp. Setelah itu yang kedua ada perintah sudo ufw allow from 192.168.2.0/24 to any port 80 port TCP. Dan yang ketiga ada sudo ufw enable dan sudo ufw reload. Untuk penerapan dua metode mitigasi menggunakan ufw. Metode pertama adalah very well limiting untuk membatasi laju koneksi beruntun pada port 80. Dan metode kedua adalah untuk akses control list atau ACL untuk memberikan akses khusus bagi subnet 2.0 yang milik klien. Dan selanjutnya kita masuk ke pengujian ulang. Di sini kita akan melakukan serangan slow loris kembali di virtual mesin Kali Linux. Kita akan melakukan serangan kembali. Setelah semua eksekusinya selesai, kita kembali ke Windows Client dan kita ngecek ulang status Ubuntu server APASE tadi masih bisa diakses atau tidak. Nah, di sini kita bisa mengakses service Ubuntu APASE 2 tadi
Berbeda dengan yang awal, yang kita lakukan serangan itu kita tidak bisa mengakses server tersebut. Serangan yang tadi dilakukan dengan meluncurkan kembali, hasilnya analisisnya pada website menunjukkan adanya aktivitas blocking dan dari Verywell, di mana pakai HTTP GET dari attacker mulai ditolak. Di sini dari Windows client-nya, halaman webnya dapat langsung terbuka dan lancar tanpa hambatan seperti tadi. Nah, saat kita memantau atau monitoring kembali menggunakan Wireshark, di sini kita coba memantau kembali. Nah, monitoring log pada error log di Ubuntu server sudah tidak ditemukan lagi pesan error terlalu request working setting rest. Nah, ini membuktikan bahwa slow worker APASE berhasil diamankan dan tidak lagi tersumbat oleh serangan. Dan yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi simulasi ini menunjukkan bahwa serangan DOS sejenis slow loris sangat berbahaya karena membebankan web server hanya dengan menggunakan source backwind yang kecil, yaitu dengan memanfaatkan sejumlah event penangkap koneksi yang APASE yang menggantung pada server APASE. Perbandingan kondisi sebelum mitigasi membuktikan server sangat rentan kolapse akibat kehabisan jatah pekerja. Awal tes aman setelah diterapkan mitigasi berupa UFW rate limiting dan UFW ACL subnet. Sistem terbukti efektif dalam menyaring trafik ilegal dari attackers sekaligus menjaga ketersediaan layanan bagi pengguna saat Windows mengakses server tersebut. Jadi mungkin itu saja kesimpulan yang saya bisa jelaskan dari simulasi yang tadi saya terapkan. Sekian, terima kasih.